Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di rumah, di ruang-ruangan dalam rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kasih dan penyatuan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Olehnya, mari kita bersyukur, menerikan limpah syukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih dan perlindungannya dan rahmatnya bagi kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke hadiratnya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu baik, yang selalu menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang bersujud, menyembah nama Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga berkesudahan, jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami Tuhan yang siap memuji, yang siap menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Mulutku penuh pujian. mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh Mulut hati kami ya Tuhan pujian penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. ya Yesus. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Hari ini Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Muliakan dan sembah Tuhan nama Yesus. Mari bermasmur bagi Tuhan. Mari tinggikan Yesus. Haleluya. Kami bermasmur bagimu Tuhan. Karena begitu besar kasih dan percintaan-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya kita makin berdiri. Kita menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Biarlah seluruh bangsa memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau layak. Kami sembah. Kami sujud menyembah Engkau Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
layak disembah. Haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita. Yeah. Woo. Kasih setia Tuhan itu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada dengan segenap hati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Apa yang diberkati Tuhan, mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bagikan berkat itu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami diberkati Tuhan, kami dilimpahi dengan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, nyatakan sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Apa yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan saudara semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Yesus, Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang ajaib. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan itu nyata. Dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Bahkan anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Dan penuhi kami dengan anugerah Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Penyertaan-Mu
Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu penuh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Mari angkat tangan saudara. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Wajah sudah alami anugerahnya. Anugerah-Mu, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Sorak tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini di ruangan kami masing-masing, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa, Engkau hadir dalam relung hati kami, kuasai hati dan pikiran kami, sampaikan pesan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, kiranya turun pengurapan pengajaran, kami kembalikan segala kemuliaan
kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Selamat datang di program ibadah online GBI Philadelphia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan saudara, kita berada di minggu kedua dari bulan ke-7 tahun 2024, tahun yang dimana Tuhan menjanjikan ada kebangkitan dan pemulihan. This is the year of revival and restoration. Katakan amin. Saya percaya saudara, setiap hari perlindungan Tuhan sempurna bagi kita dan keluarga. Hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan pengharapan, kekuatan, dan juga memerdekakan hidup setiap daripada kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mazmur 103 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama saudara dengan suara yang nyaring 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang ketiga sekali lagi saudara, apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Katakan amin. Apa kebaikan Tuhan yang Dia berikan? Dia mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita, dan Dia menyembuhkan penyakit kita. Menyembuhkan diseases, menyembuhkan sakit yang kita derita. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa pelanggaran kita lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kalau kita tutup mata di muka bumi ini, kita akan memandang Dia dalam kemuliaan surga. Boleh lambaikan tangan? Saya percaya saudara, semua kita punya iman percaya bahwa Yesus sudah membayar semua dosa-dosa kita lunas di atas kayu salib. Katakan amin. Tapi kalau saya boleh lanjut bertanya, saudara, siapa di sini yang juga yakin percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakit kita? Boleh lambaikan tangan, saudara? Kalau kita boleh jujur, semua kita lebih mudah percaya berkat yang pertama daripada berkat yang kedua. Kenapa, saudara? Karena kita hari ini masih punya masalah dalam kesehatan. Karena hari ini keluarga kita saksikan punya masalah dalam kesehatan. Mungkin sahabat kita sedang sakit. Dan kita sedang berdoa tapi belum ada kesembuhan. Belum ada pemulihan. Belum ada perubahan. Mungkin orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi sedang berobat. Dan kita yang mendampingi mereka tapi sampai hari ini belum ada mujizat. Kita yang mendampingi mereka untuk melakukan perawatan. Saudara, hari ini di saat kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Bukankah kalau boleh jujur kita lebih sulit percaya bahwa di saat yang bersamaan Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit kita. Kenapa saudara? Karena keadaan kita dan kenyataan di sekitar kita. Orang-orang banyak tidak sembuh dari sakitnya. Begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakitnya. Dan ini membuat kita mempertanyakan ayat ini. Apa iya Tuhan masih menyembuhkan? Apakah janji ini berlaku untuk saya? Untuk keluargaku? Untuk sahabatku? Atau apakah mungkin ada masa di mana benar Tuhan menyembuhkan, tapi masa itu sudah berlalu? Sehingga Tuhan tidak lagi menyembuhkan hari ini. Atau apakah konteks ayatnya, kalau dosa yes Tuhan masih ampuni, tapi kalau sakit Tuhan sudah tidak sembuhkan lagi. Tapi bukankah ini janji dan berkat Tuhan di satu ayat yang sama? Saudara, hari ini saya berdoa supaya pengajaran firman Tuhan dapat membukakan mata rohani kita. Saudara boleh catat, saudara boleh foto, judul khotbah saya adalah Saat Sedang Sakit. Saat sedang sakit. Apa kebenaran yang Tuhan ingin singkapkan kepada saudara dan saya hari ini?
saat kita sedang sakit. Padahal Tuhan menjanjikan kesembuhan. Tuhan menjanjikan kesehatan. Mari saudara sama-sama kita belajar. Buka telinga rohani saudara dan siapkan catatan saudara. Keluarga besar Philadelphia yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini ada 3 pertanyaan yang kita akan jawab bersama saudara. Doa saya ini akan membuat kita mengerti dan percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yang pertama, saudara boleh catat, kenapa? Apa saudara? Kenapa? Saudara, semua kita pasti pernah atau bahkan sekarang sedang bertanya seperti ini kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa aku belum sembuh? Kenapa aku sedang sakit? Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyembuhkan segala penyakit, kenapa aku tidak sembuh? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami ini, atau keluargaku mengalami, atau sahabatku mengalami ini? Bahkan pertanyaan yang lebih sulit, saudara, adalah kenapa orang yang aku cintai, aku kasihi, tidak sembuh dan akhirnya meninggal dunia karena sakit? Kalau kita baca, saudara, Mazmur 103 ayat yang ketiga, dalam satu ayat dikatakan Tuhan mengampuni dan menyembuhkan. Ternyata, saudara, ini adalah pola yang Tuhan taruh di seluruh Alkitab. Kalau kita lihat Yesaya 33 ayat 24, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saudara lihat, dalam satu ayat ada pengampunan dan ada kesembuhan. Yesaya 53 ayat yang 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali saudara, kita lihat keselamatan itu bicara soal pengampunan, dan di satu ayat yang sama juga bicara soal kesembuhan. Bahkan bukan hanya di perjanjian lama, saudara. Kalau kita pindah ke perjanjian baru sekalipun, seperti ini, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Tuhan Yesus memikul dosa kita sehingga kita diampuni. Dan bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Katakan amin. Tapi pertanyaan besarnya buat semua kita orang percaya hari ini, apakah saudara percaya Tuhan Yesus sudah tersiksa, mati, terhina di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, menggantikan kita supaya kita menerima janji hidup kekal? Kalau saudara percaya, kenapa saudara ragu bahwa Tuhan Yesus juga sudah memikul segala penyakit kita? Apa kata firman Tuhan, saudara? Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menanggung dosa kita. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa dia juga memikul penyakit saudara dan saya. Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul keselamatan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, hari ini saya rindu kita mengerti dan percaya bahwa di atas kayu salib, Yesus memikul segala dosa dan pelanggaran kita, tapi juga dia memikul segala penyakit kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia, saudara? Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya menebus dosa kita, dan dia yang memikul segala penyakit kita. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa kita masih sakit? Kalau iya, Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita dan
penyakit kita, kenapa hari ini kita masih sakit? Jawabannya saudara, kita harus mengerti bahwa ada 3 tahap di mana Tuhan Yesus memikul dosa dan penyakit kita. Yaitu Tuhan Yesus memikul konsekuensi dari dosa dan penyakit. Tuhan Yesus memikul kuasa dari dosa dan penyakit. Dan dia juga memikul kehadiran dari dosa dan penyakit. Apa artinya? Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, saudara. Artinya kita tidak lagi harus menanggung konsekuensi dari dosa. Yaitu apa? Penyiksaan dan maut. Ini Tuhan Yesus sudah pikul di atas kayu salib. Lalu di dalam Yesus nanti dalam kekekalan kita akan dipisahkan dari kehadiran atau keberadaan dosa. Di surga saudara tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi keinginan daging. Tidak ada lagi susah payah, tangisan, sakit, penyakit, kesakitan. Dosa tidak ada. Bagaimana dengan hari ini? Hari-hari ini, selama kita masih hidup di dunia bersama Yesus, kita sedang terus dimampukan untuk tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Katakan amin. Walaupun hari ini kita sudah diselamatkan dari konsekuensi dosa, upah dosa ialah maut, penyiksaan kekal. Tapi karena dosa masih hadir di dunia, nanti di surga baru kehadirannya sirna. Karena dosa masih ada, masih hadir, kita sebagai orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, kok kita bisa masih jatuh dalam dosa? Kan Tuhan sudah pikul semua dosa kita. Saudara, setelah Tuhan memikul konsekuensi dosa di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan, bukankah Dia juga beri kita kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa itu? Yes, terkadang kita masih bisa jatuh dalam dosa, karena dosa masih present, masih ada. Tapi bukankah begitu banyak dosa yang sebelumnya pernah mengikat hidup kita? Hari ini kita sudah taklukkan. Hari ini kita tidak lagi di bawah kuasanya. Dan nanti dalam kekekalan barulah dosa tidak hadir lagi. Tidak ada lagi. Demikian dengan penyakit saudara. Demikian dengan penyakit saya. Demikian dengan penyakit kita. Orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita. Tuhan Yesus sudah pikul penyakit kita di atas kayu salib. Dan nanti di surga, saudara, tidak akan ada lagi kehadiran atau keberadaan dari segala penyakit. Tapi hari ini, karena penyakit masih punya keberadaan, kehadiran di dunia, itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita terkadang ada di bawah kuasa penyakit. Atau lebih tepatnya, kita masih mengalami sakit. Saudara, bukankah dunia ini begitu jahat? Dunia ini penuh dengan dosa dan kedurhakaan. Dan dunia ini, saudara, penuh dengan sakit penyakit. Nanti di surga barulah tidak ada lagi dosa. Barulah tidak ada lagi kesakitan. Barulah tidak ada lagi kesedihan. Tapi selama kita masih hidup di dunia, saudara dan saya, kita harus berhadapan dengan yang namanya dosa dan penyakit. Inilah jawaban dari pertanyaan pertama, saudara, yaitu kenapa? Kenapa dalam Yesus kita masih mengalami sakit di dunia? Kenapa orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, tiba-tiba divonis dokter sakit? Kenapa kita yang rajin ibadah dan pelayanan sekarang sedang sakit? Kenapa? Sahabat kita, keluarga kita sakit dan belum sembuh. Jawabannya, saudara, karena kita hidup di dunia yang masih memiliki kehadiran dari dosa dan penyakit. Tapi ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak memikul konsekuensi dari dosa dan penyakit di atas kayu salib. Dan kalau hari ini saudara bertanya-tanya kenapa, dan kenapa, ingat ini saudara, Tuhan tidak menghukum saudara dengan penyakit. Karena Dia sudah menanggung hukuman, konsekuensi dari penyakit kita di atas kayu salib. Hari ini saya ingin kalau saudara sedang sakit, saudara tidak perlu tertuduh, merasa bahwa Tuhan sedang menghukum saudara. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman, sudah menanggung konsekuensi dari segala penyakit kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan, ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara. Philadelphia, kalau hari ini saudara sedang sakit, kalau hari ini keluargamu sedang sakit, kalau hari ini engkau belum sembuh dari sakitmu, ketahuilah ini bukan hukuman dari Tuhan, karena Tuhan tidak menghukum anak-anaknya dengan penyakit. Dia sudah pikul segala penyakit kita di atas kayu salib. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, pertanyaan yang kita akan jawab bersama adalah bagaimana? Katakan bagaimana. Bagaimana supaya kita terima kesembuhan dari Tuhan? Bagaimana supaya keluargaku Tuhan sembuhkan? Bagaimana supaya sahabatku mengalami kesembuhan? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali kepada bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa dan kesembuhan dari penyakit, kita sudah baca sama-sama ada di satu ayat yang sama. Mazmur 103, Yesaya 33, Yesaya 54, 1 Petrus 2, Matius 8, dan seterusnya. Saudara, jawabannya sangat sederhana. Untuk bisa kita tahu bagaimana cara menerima kesembuhan, itu adalah cara yang sama bagaimana kita menerima pengampunan, yaitu oleh anugerah lewat iman. Apa saudara? Oleh anugerah lewat iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, anugerah, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat dikatakan, we are saved, kita diselamatkan by grace, oleh anugerah, through faith, lewat iman. Jadi bukan oleh iman kita diselamatkan, tetapi oleh anugerah lewat iman. Hari ini jangan seorang pun bermegah dan bangga, saudara, bahwa mereka selamat oleh karena iman percaya mereka. Apalagi oleh karena perbuatan baik mereka. Ingat saudara, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang mengerti, katakan amin. Sehingga pertanyaannya, bagaimana aku sembuh? Jawabannya sama dengan bagaimana kita terima keselamatan. Yaitu oleh anugerah lewat iman. Saudara, ada teologi yang berkata bahwa Tuhan tidak lagi menyembuhkan hari ini. Mujizat sudah tidak ada lagi. Mereka percaya bahwa karena satu dan lain hal, walaupun selama ribuan tahun Tuhan menyembuhkan, di perjanjian lama, lalu juga di perjanjian baru, di zaman gereja mula-mula, tiba-tiba saudara, tiba-tiba Tuhan tidak lagi menyembuhkan. Tuhan tidak lagi berbelas kasih kepada umatnya. Tuhan tidak lagi hancur hati terhadap orang-orang yang menderita. Saudara, saya percaya ini keliru. Ini false, saudara, ini salah. Yes, kita harus jaga kesehatan. Yes, kita harus olahraga. Yes, kita harus tidur dan istirahat. Yes, kita harus makan, minum yang sehat. Saya setuju dengan semua itu. Itu sebabnya saudara, nanti tanggal 17 Agustus bulan depan, kita akan kembali mengadakan Philadelphia Family Fun Day. Kita akan olahraga bersama, kita akan games bersama saudara. Bahkan kita akan ikut pengarahan kesehatan bersama. Kenapa? Karena Indonesia hari-hari ini sedang dilanda penyakit non menular. Diabetes, obesitas, gagal ginjal, bahkan di usia muda. Kenapa? Karena pola hidup dan pola makan yang salah. Sehingga di acara tanggal 17 nanti saya rindu jemaat dibekali sehingga bisa memiliki hikmat dalam mengelola kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Supaya jangan sampai menuju saudara Indonesia emas, generasi muda kita karena gaya hidup yang keliru dengan gula, dengan segala hal, mereka tidak memiliki kesehatan. Saya harap semua saudara bisa hadir dengan keluarga saudara. Saudara, yes, kita harus jaga kesehatan. Tapi kesehatan itu adalah anugerah Tuhan, katakan amin.
Bagian kita hanya menjaga, saudara. Jangan sia-siakan kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Tapi di saat yang bersamaan kita harus sadar, hanya Tuhan yang telah menganugerahkan kesehatan kepada setiap kita. Itu sebabnya kalau saudara masih merokok, tapi masih tidak olahraga, tapi masih makan sembarangan. Jangan kalau dinasehati, "Pak, jangan merokok, nanti sakit." Lalu jawaban saudara, "Itu loh merokok sampai 80, 85 tetap hidup." Saudara, jangan mencobai Tuhan. Walaupun kesehatan hidup itu anugerah, bagian kita tetap menjaga dengan tanggung jawab menjadi pengelola yang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 15, saudara, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, di bawah anugerah? Sekali-kali apa? Tidak. Saudara, apakah setelah kita diselamatkan oleh anugerah lewat iman, maka kita akan kembali hidup dalam dosa? Tentu tidak, saudara. Kita harus menjaga, menghargai, menghidupi keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan. Demikian dengan kesehatan, kita juga harus jaga, katakan yes. Tapi kalau boleh jujur, bukankah saudara pernah jumpa dengan orang yang makan sehat, olahraga teratur, jaga semuanya sungguh-sungguh, tapi tetap jatuh sakit? Apa artinya, saudara? Kesehatan itu anugerah dari Tuhan. Katakan yes. Kalau kita lanjut, saudara, teologi yang lain berkata, kita harus beriman. Kita tidak boleh ragu. Kita jangan sampai kurang percaya, sehingga kalau seseorang tidak sembuh, artinya dia kurang doa, dia kurang iman, dia kurang percaya. Kita lihat, saudara, sisi yang tadi berkata, Tuhan tidak lagi mengadakan mujizat kesembuhan. Artinya, kalau kita sehat itu karena kehebatan kita, karena hikmat kita. Sedangkan sisi yang lain, kali ini berkata, kalau tidak ada mujizat, itu kurang iman, kurang percaya. Sehingga orang yang sedang sakit, orang yang sedang menderita, semakin tertekan karena tuduhan dan rasa bersalah bahwa mereka kurang percaya. Keluarga besar Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini jangan ada dari kita yang menuduh dan menghakimi orang yang sedang sakit dan menderita. Justru harusnya kita membawa kekuatan kepada mereka. Kita membawa sukacita, memberikan semangat, menyalurkan damai sejahtera buat mereka. Katakan amin, saudara. Saudara, sama seperti keselamatan adalah anugerah dan kita harus hidupi itu. Demikianlah kesehatan adalah anugerah dan kita juga harus hidupi itu. Tapi ingat baik-baik, kesembuhan dan kesehatan itu kita terima hanya oleh anugerah lewat iman. Sehingga hari ini doa saya untuk keluarga besar Philadelphia, yes, kita hidup kudus, tapi kita tidak boleh sombong rohani. Yes, kita hidup sehat, tapi kita tidak boleh sombong dan merasa kesehatan kita itu karena kehebatan kita. Kita rajin olahraga, kita minum jamu, kita hanya makan makanan yang dipanggang atau hanya minum jus dan sebagainya. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi di sisi yang lain, yes, Tuhan sudah bayar semua dosa kita lunas di atas kayu salib. Tapi Philadelphia, kita tetap harus hidup kudus. Yes, sampai hari ini Tuhan masih mengadakan mujizat. Dia sanggup untuk menyembuhkan. Dia sanggup untuk memulihkan. Dia sanggup untuk membuka pintu yang tertutup, membuka jalan saat tidak ada jalan. Tapi kita tetap harus berhikmat dan menjaga kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Saudara, bagaimana kita menerima kesembuhan? Saudara boleh catat, bukan dengan iman yang sempurna. Juga bukan dengan menjaga semua dengan sempurna. Kenapa? Karena kita tidak punya iman yang sempurna, saudara. Dan walaupun kita berusaha, kita tidak mungkin tidak makan gorengan. Kita tidak mungkin terpapar asap rokok sama sekali tidak. Tidak mungkin kita, saudara, seluruhnya kita bisa jaga sempurna. Karena mungkin kita bisa tidak sengaja mengkonsumsi zat kimia yang mungkin ada dalam makanan cepat saji dan seterusnya. Ingat, saudara, kita menerima kesembuhan dan kesehatan oleh anugerah Tuhan lewat iman percaya. Hari ini, kalau saudara sedang sakit, datang kepada Tuhan dan minta anugerah. Katakan, Tuhan,
berikan aku anugerah-Mu. Sembuhkan aku, Tuhan. Sembuhkan keluarga. Sembuhkan sahabat. Aku percaya, Tuhan, Engkau sudah pikul semua sakitku di atas kayu salib. Aku percaya, Tuhan, sampai hari ini Engkau sanggup untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Katakan, Tuhan, berikan aku kesehatan. Anugerah-Mu berikan kepadaku. Aku sehat, aku kuat, aku pulih oleh karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara ingat orang sakit lumpuh yang diturunkan dari atap oleh 4 orang sahabatnya. Lukas pasal yang kelima ayat 19 sampai 23. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 23. Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara, hari ini saat kita sedang sakit atau orang yang kita kasihi sedang sakit, mungkin kita sedang bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Dan tadi kita sudah sama-sama bahas jawabannya. Lalu kita pun lanjut bertanya yang kedua, bagaimana Tuhan, bagaimana supaya aku dan keluargaku bisa terima kesembuhan seperti janji-Mu? Dan jawaban Tuhan adalah seperti jawaban yang Dia berikan kepada mereka di ayat 23. Mana lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan penyakit? Menurut saudara mana lebih mudah? Bagi Tuhan. Saudara, jawabannya tidak ada yang lebih mudah. Karena dua-duanya mudah bagi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga hari ini kalau saudara hadir dan saudara sedang sakit, saya ingin iman saudara bangkit. Saya ulangi saudara, kalau hari ini saudara sedang sakit, saya doa iman saudara bangkit dan nyatakan kepada Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia yang sudah mengampuni dosaku dan Dia juga yang sudah memikul penyakitku. Oleh anugerahnya aku menerima kesembuhan. Aku mengalami anugerah kesehatan. Saudara, hari ini kita harus sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan bahwa kita sehat hanya oleh karena anugerah. Kita sembuh hanya oleh karena anugerah. Bukan karena kita jaga kesehatan, walaupun itu penting dan perlu. Tapi oleh karena anugerah. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Aku disembuhkan, aku diberikan kesehatan. Suamiku sehat, istriku sehat, orang tuaku sehat, anak-anakku sehat, keluargaku sehat di dalam Kristus. Saudara yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, saudara boleh catat. Pertanyaan yang kita akan jawab bersama adalah bagaimana jika? Bagaimana jika? Bagaimana jika kita tidak sembuh? Bagaimana jika keluargaku tidak sembuh? Bagaimana kalau kita sudah coba semua dan sudah berdoa kepada Tuhan, tapi yang sakit tidak sembuh? Saudara, kalau saudara punya pertanyaan ini hari ini, jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Yaitu apa saudara? Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara punya pertanyaan, bagaimana jika aku tidak sembuh, keluarga aku tidak sembuh? Jawaban saudara adalah aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 20 bagian B dan 21 saudara. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara jujur, khotbah hari ini ada karena apa yang saya alami, apa yang kami alami secara bersama-sama dalam keluarga. Saat Pak Yusak divonis harus bypass jantung, dan di taksi saya takut, saya nangis saudara. Tapi kami berkata,
kita akan percaya kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tapi kita akan percaya Tuhan apapun yang terjadi. Dan saudara tahu yang terjadi oleh anugerah Tuhan. Tuhan berikan natural bypass sehingga cukup dengan ring Pak Gembala boleh sehat. Saat Ibu Gembala tiba-tiba stroke, setengah badan tidak bisa digerakkan. Tangan lemas, kaki lemas, kami sedih, kami takut. Kami khawatir akan masa depan. Dan kami bertanya kepada Tuhan, bagaimana jika? Dan di hadapan pertanyaan besar itu, bersama-sama kami berkata, kita akan tetap percaya kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tapi kita akan percaya Tuhan apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan, saudara, oleh anugerah Tuhan, Ibu Gembala sembuh dan kuat kembali. Saat mata saya, saudara, tidak bisa membaca 1 tahun yang lalu karena kornea yang tergores. Lebih dari 1 tahun, setiap minggu 3-4 kali saya harus ke dokter, ke rumah sakit, tapi tidak ada perubahan. Kami berkata, kita akan percaya kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tapi kita akan percaya Tuhan apapun yang terjadi. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, mata saya boleh sehat kembali. Sehingga saya bisa membaca firman, belajar firman, dan membagikan firman kepada saudara. Kalau hari ini saudara sedang sakit, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita akan percaya Tuhan untuk kesembuhan. Ada anugerahnya bagi setiap kita yang sujud berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau saya boleh bersaksi saudara, tahun lalu saya ada gangguan prostat dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, saya boleh sembuh dan sehat kembali. Tapi baru bulan lalu, dokter vonis saya dengan gangguan pada pembuluh darah balik, pembuluh vena. Dan saya ingat saudara waktu saya melihat ke langit-langit ruangan radiologi. Waktu berita itu disampaikan. Jujur saya takut. Jujur pikiran saya kemana-mana. Jujur ada kekhawatiran akan masa depan. Tapi dalam hati saya mau berkata, saya akan tetap percaya kepada Tuhan untuk kesembuhan. Dan saya akan tetap percaya Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin keluarga saudara ada yang tidak sembuh. Mungkin hari ini saudara belum sembuh. Atau mungkin saudara baru mendapatkan berita dari dokter bahwa saudara sedang sakit. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Anugerahnya, Dia akan memberikan kesembuhan. Kita juga percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kami sekeluarga melewati apa yang keluarga saudara lewat. Tapi bolehkah hari ini sebagai keluarga rohani kita berkata, kami mau percaya kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tapi kami juga mau percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sungguh, Dia Tuhan yang sudah memikul segala penyakit kita. Dan Dia yang menyembuhkan segala sakit kita. Kita masih hidup di dunia yang jahat dan penuh kelemahan. Tapi Dia Allah yang setia. Dan kita akan terus percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya rindu kalau saudara hari ini sedang sakit, keluargamu sedang sakit, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, sahabatmu, orang yang terkasih sedang sakit. Bolehkah sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita buka hati dan kita berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau sudah memikul segala penyakitku di atas kayu salib. Dan Engkau sudah menyembuhkan segala sakitku. Hari ini Tuhan, kami mau minta anugerah. Berikan kami kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan. Dan kalau kami selama ini belum mengelola anugerah kesehatan dengan baik, ampuni kami. Kami mau bertobat dari gaya hidup yang salah. Kami mau kelola kesehatan kami dengan baik. Tapi kalau hari ini kami sehat, kami sadar itu semua karena anugerah-Mu. Sehingga kalau hari ini kami sakit, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kesembuhan ilahi. Hamba-Mu doa untuk seluruh jemaat Philadelphia yang mengikuti secara online. Berikan anugerah-Mu Tuhan supaya mereka boleh mengalami
kesembuhan. Mereka semua boleh sehat. Mereka semua boleh sukacita, mengikut Kristus, melayani Tuhan hingga Maranatha. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk semua yang sedang sakit dan belum sembuh. Bahkan yang mengalami keluarga yang sakit dan tidak sembuh. Hamba-Mu doa, kami semua tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala perkara, kami dapat tanggung karena Engkau yang sudah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau baik, dahulu baik, hari ini baik, selama-lamanya baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saya terus berdoa buat saudara yang sedang sakit. Percayalah, Tuhan sudah memikul semua penyakit kita. Dan Dia sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Hari Minggu yang luar biasa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terus Kau pakai lebih lagi untuk memberitakan kabar keselamatan, pengajaran firman yang membuat iman dari umat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kau memberkati kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, kesaksian hidup mereka. Memberkati juga seluruh persembahan hari ini, baik misi pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan, diakonia, pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.